kasih Anda masih bersama kami dalam News on the Spot, dan kali ini kita akan berbincang masih terkait dengan RUU Sikdiknas yang kali ini atau kita bilang tengah banyak disorot dan tengah banyak dikritik, dan kali ini sudah bergabung bersama kami Bapak Dudung Abdul Qodir, Wasekjen PB PGRI. Terima kasih Pak Abdul Qodir telah bergabung bersama kami dalam News on the Spot. Ini kalau kita lihat terkait tadi ya, ada beberapa poin. Saya rasa juga Anda tadi mengikuti perbincangan kita dengan Pak Dino tadi. Kita lihat sangat begitu hangat, begitu panas sebenarnya ya. Bukan hangat lagi, tapi panas dibincangkan saat ini oleh para pendidik. Anda sendiri menanggapi terkait dengan RUU Sikdiknas ini seperti apa, Pak Abdul Qodir? Terima kasih, Mbak Elisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Nino. Saya panggil Mas Nino karena saya sahabatan dengan beliau. Tetapi ada beberapa pemikiran mungkin yang berbeda dengan kami pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Isu sentral terkait dengan Undang-Undang Sikdiknas adalah, pertama, dalam setiap pembuatan undang-undang, pelibatan publik itu harus dan wajib. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, wajib pelibatan publik mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pelaksanaan sampai undang-undang itu diundangkan. Tapi kan kalau kata Pak Nino tadi sudah dilibatkan, Pak. Nah, Emang PGRI tidak dilibatkan sejauh ini, Pak? PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, bahkan saya mendengar Muhammadiyah saat itu, saya mendengar NU saat itu, saya mendengar beberapa organisasi pendidikan, Majelis Pendidikan Kristen, Majelis Pendidikan Katolik. Itu sama sekali tidak diajak dilibatkan saat perencanaan dan saat penyusunan. Nah, ini yang sedang dikeluarkan hasil ini, RUU Sikdiknas itu kan berawal dari proses perencanaan dan penyusunan, betul? Nah, kalau saja pemerintah terbuka di awal memanggil tokoh-tokoh nasional dan stakeholder pendidikan terkait dengan penyusunan perencanaan RUU Sikdiknas, saya pikir tidak sepanas dan sekritis ini. Oke. Itu kuncinya dari PGRI. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa penyusunan undang-undang harus melibatkan publik sejak dari awal. Itu. Oke, meskipun dikatakan bahwa ini sudah transparan ya, katakan kalau mau lihat sekarang bisa, dan ini kan prosesnya masih panjang nih Pak Abdul ya kan, jadi artinya masih menerima masukan-masukan dari PGRI, mungkin bisa menerima masukan kali ini, dan tapi Anda melihat bahwa yang menjadi sorotan PGRI apa sih Pak? Ini koreksi bila saya salah, saya melihat bahwa ada beberapa catatan diantaranya terkait dengan tunjangan profesi guru yang dari PGRI pun menyorot ini memang akan mengganggu atau bagaimana juga nasib guru-guru kita di 3T sebenarnya seperti itu. PGRI melihat bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 itu lengkap bagaimana membicarakan guru, fungsi, hak dan kewajiban, kemudian tunjangan sampai ke sanksi, itu ada di undang-undang. Saya ingat kata-kata Pak Soekarno bahwa tuliskan apa yang kau kerjakan, kerjakan apa yang kau tuliskan. Ini penting buat kita, bahwa undang-undang itu harus tertulis, bukan imajinasi, bukan penjelasan, bukan sebuah apologi politik. Harus tertulis jelas bahwa ada tunjangan profesi guru, ada tunjangan profesi dosen, ada tunjangan kehormatan untuk guru besar, ada tunjangan untuk guru-guru daerah terpencil, harus tertulis. Jangan hanya tertulis di pasal peralihan bahwa mereka yang sudah mendapatkan tunjangan akan mendapatkan tunjangan ketika berdasarkan aturan dan memenuhi syarat. Nanti kalau aturannya dirubah sesukanya, nah kan bahaya. Ini yang sedang kita jaga. PGRI berdarah-darah memperjuangkan undang-undang guru dan dosen. Harusnya yang paling diajak pertama bicara terkait dengan RUU Sikdiknas adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Oke, artinya adalah diminta untuk diperjelas kembali terkait dengan pasal-pasal itu sebenarnya. Oke, karena kita lihat di sini ada beberapa catatan di mana dikatakan adanya lemah aspek di sisi isi ataupun materi karena banyak pasal yang tertukar antara konsep hak warga negara dan kewajiban negara. Benar seperti itu. Betul. Jadi makanya ketika kita membuat dan menyusun draft RUU Sikdiknas itu harus penuh dengan kehati-hatian, pelibatan publik harus jelas. Nah, tadi Mas Nino bahkan semalam
Pak Ibu Katerina Girsang bahwa bangga satu-satunya undang-undang yang melibatkan publik adalah Undang-Undang Sidiknas. Ada websitenya, boleh memberikan masukan. Memberikan masukan di website itu hanya satu arah. Boleh saja siapa memberikan masukan, tapi yang punya kuasa penuh adalah mereka yang punya sistem di Kemendikbud. Itu satu. Jadi tidak perlu bangga dengan itu. Dulu ketika undang-undang dibuat kurikulum 2013 pun sama, pelibatan publik seperti itu. Jadi bukan satu-satunya undang-undang ini. Jadi salah sekali itu yang disampaikan oleh Mas Nino dengan Ibu Katerina Girsang. Ketika undang-undang kurikulum 2013 diujikan ke publik, itu ada online memberikan masukan. Nah, terkait dengan kembali kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sebetulnya yang kita inginkan pertama adalah oleh PGRI buat tim secara nasional yang terdiri dari berbagai aspek dan berbagai unsur. Oke. Itu. Kemudian dari itulah dibangun sebuah kolaborasi yang kuat terkait dengan bagaimana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu dibangun futuristik ke depan. Tidak hanya hari ini untuk mengamankan program Kemendikbud Ristek hari ini. Anda melihat bahwa ini dinilai terlalu prematurkah karena tidak atau kurang matangnya grand design, atau tadi dikatakan peta jalannya masih belum jelas, jadi ini masih mengada-ngada, menurut Anda seperti itu? Saya pikir ya. Kenapa? Saya membaca naskah akademik. Nah, di naskah akademik saya baca mulai dari evaluasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang nomor 20, Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14, kemudian Undang-Undang Perguruan Tinggi nomor 2, itu hanya dibahas naratif sekilas saja. Padahal harus ada fakta-fakta akademis, data-data akademis untuk apa? Untuk menilai undang-undang yang lama itu seperti apa. Itu untuk pintu masuk grand design undang-undang ke depan. Karena undang-undang itu harus ke depan, futuristik, bukan hari ini. Gitu. Itu yang sedang kita dorong bersama teman-teman komunitas yang lain. Ayo kita duduk bareng, buat tim secara nasional. Supaya apa? Supaya di publik itu tidak terjadi kritikan yang panas, kemudian dialog-dialog yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Ini menghabiskan energi. Karena yang kita harapkan adalah apa yang dilakukan saat ini memang akan berdampak ke depannya. Betul, seperti itu ya. Sepakat. Dampaknya tidak hanya sekarang, tapi juga ke depannya. Betul. Nah, termasuk juga ini yang akan menjadi bisa dikatakan berdampak ke depannya adalah terkait dengan satu poin yang menarik, yaitu adalah rencana wajib belajar 13 tahun. Yang saat ini adalah kita tahu masih 9 tahun ya, seperti itu ya. Anda gimana menanggapi terkait hal ini? Saya sepakat terkait dengan wajib belajar 13 tahun, berarti ada sebuah peningkatan. Betul. Tapi data, hari ini rata-rata wajib belajar kita ini, pendidikan kita itu baru 8,5. Korea Selatan, sudah rata-rata dia seluruh penduduknya 100% S1. Kita rata-ratanya baru 8,5. Bagi kami sangat luar biasa, tapi harus disiapkan berbagai persoalan yang akan mengarah kepada wajib belajar 13 tahun. Jangan hanya membuat undang-undang, kemudian apakah kita sampai kepada hal yang kita inginkan? Optimisme ya, tapi harus ada keseimbangan antara harapan dan tantangan. Apa sih Pak yang memang saat ini yang Anda melihat bahwa ini cukup berat kita untuk menjalankan 13 tahun belajar ini, sementara di negara-negara lain aja mampu sebenarnya? Ya, sekarang satu bukti data tadi itu menjadi sebuah tantangan besar kita. Ya, itu juga menjadi sebuah bahan evaluasi tentunya ke depannya. Ya, tetapi yang paling penting adalah gerakan sebuah konsep pendidikan. Yang saya ingin itu di samping 13 tahun pendidikan dasar, kita harus melihat segresi pendidikan dan disparitas pendidikan serta kualitas pendidikan. Kita harus mulai dari sekarang, pendidikan itu bergerak dari luar, dari pedalaman, dari daerah-daerah terpencil ke tengah. Kita tidak boleh lagi dari tengah ke pinggiran, tapi kita harus berawal dari pinggiran ke tengah. Supaya apa? Diskresi, kemudian disparitas sosial, disparitas kualitas pendidikan ini segera kita raih. Nah, 8 standar pendidikan itu adalah satu bukti bahwa kita sedang mengkaji terus untuk bisa mencapai tujuan pendidikan nasional melalui berdarah-darah. Di situ ada sarana prasarana, ada pendidik, ada masalah biaya, ada proses dan seterusnya panjang. Saya ingat masih kata-kata Prof. Wardiman. Hari ini kita akan mencapai sebuah konsep pendidikan nasional yang baik, mencapai generasi emas di tahun 2045 jika kita kuat di dalam melaksanakan 8 standar pendidikan nasional. Oke, terakhir Pak Abdul Qadir, ini tentunya bersemangat sekali kita berbicara pendidikan karena memang
menyangkut anak bangsa, Betul. menyangkut kedepannya negeri ini akan seperti apa. Tapi kalau Anda melihat bagaimana tentunya apa yang diharapkan juga dari PGRI dan saya rasa juga yang diharapkan oleh seluruh pendidik di Indonesia terkait dengan nantinya ini dari RUU Sisdiknas akan menjadi undang-undang yang akan menjadi masa depan pendidikan kita nanti. Ini apa yang mungkin diharapkan dan ini mungkin menjadi sebuah masukan juga ke depannya. Pertama, pemerintah harus mendengar masukan dari berbagai pihak. Tadi kata Mas Nino bahwa ada banyak juga yang mendukung. Kita lihat saja mana yang mendukung. Itu yang pertama, dengar masukan-masukan yang sangat substansial dari pendidikan, dari tokoh-tokoh pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita duduk bareng untuk bagaimana meramu sistem pendidikan ke depan yang lebih baik, lebih maju dan lebih Indonesia, lebih keanekaragaman Indonesia dan lebih berkarakter Indonesia. Saya ini melihat ke arah itunya masih kurang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kami PGRI fokus kembalikan pasal yang di draft April ada, pasal 27 ayat 1 sampai 10. Kembalikan itu dan kita ayo kaji ulang, kalau memang masih perlu dialog yang terbuka, tidak hanya 5 menit dialognya. Ini cukup apa kita memberi masukan 5 menit. Jadi Mas Dino harus berpikir ulang, masa dialog dikasih kita kesempatan hanya 5 menit. Yang ketiga adalah bagaimana mudah-mudahan sistem RUU Sistem Pendidikan Nasional itu ditunda untuk segera merapikan hal-hal yang sangat substansial dan administratif untuk pengembangan pendidikan ke depan yang lebih baik. Saya baca pantun satu, boleh? Oke, ada pantun satu, baik. Kanguru berlari ke arah tepi yang dipagari besi. Pagarnya kuat, indah di setiap penjuru. RUU Sisdiknas memang perlu direvisi, tetapi harus dan wajib memuliakan, memartabatkan, dan mensejahterakan para guru. Oke, baik. Itu kuncinya. Baik, saya harapkan bahwa memang perbincangan kita saat ini cukup singkat, tapi cukup bermakna dan ini menjadi sebuah masukan juga ke depannya bagi untuk RUU Sisdiknas ini. Dan kita harapkan ini ya, perbincangan ini bisa menjadi sebuah titik terang juga sebenarnya. Mas Dino, kami sangat menunggu undangannya untuk bagaimana kita berkolaborasi dan berdiskusi. Karena dikatakan juga prosesnya masih panjang dan ini masukan-masukannya juga masih diharapkan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dodo Abdul Qadir, ya Wasekjen PB PGRI telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.